Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka ibadah yang sangat mulia. Tidak mungkin seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang kita lakukan saat ini, yaitu mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua salah satu dari jutaan, miliaran, biliunan atau triliunan biliunan jumlah makhluk yang ada di alam semesta ini, dari penghuni langit, penghuni laut, penghuni bumi, semuanya yang tak mungkin bisa kita hitung satu persatu berapakah jumlah mereka. Allah pilih kita semua, walaupun sedikit yang Allah pilih ini dari banyak sekali makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kita termasuk insyaallah ta'ala dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah cintai, yang Allah muliakan dengan ilmu agama ini. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang sangat agung ini, karunia yang hanya Allah berikan kepada mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul cintai, dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, pengikut-pengikut mereka, orang-orang yang setia mengikuti, menitih jalan-jalan mereka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya. Maka ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, melebihi kenikmatan apapun yang ada di alam semesta ini. Dan itu harus kita yakini, harus kita sadari. Ketika kita yakini, kita sadari betul-betul ini sebuah nikmat yang luar biasa, maka jangan patah arang, jangan berkeluh kesah, jangan putus asa. Jangan menganggap bahwasanya duduknya kita di sini sesuatu yang remeh, sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan luar biasa, mengalahkan mereka-mereka yang duduk-duduk di tempat-tempat yang mulia di muka bumi ini. Maka ini sebuah kenikmatan yang harus kita sadari. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan ini adalah pilihan yang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan adalah kita maksimalkan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan banyak perkara kepada kita semua, sehingga kita betul-betul berbahagia di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua seorang rasul, penutup dari para nabi dan para rasul, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari pengikut setia beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dihidupkan, dijadikan dari umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, kemuliaan dari segala bentuk kemuliaan yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillah, sudah disebutkan tadi, ini pertemuan yang keempat ya dari pembacaan makna tafsir surat Al-Fatihah. Jadi mohon disabar atau disabari, betul-betul kita ingin mendalami sedalam-dalam mungkin makna surat Al-Fatihah ini. Baru setelah itu kita akan masuk ke ayat berikutnya dan surat-surat berikutnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan masih melanjutkan surat Al-Fatihah di ayat yang kedua, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sudah beberapa poin yang sudah saya jelaskan makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim, alhamdulillah. Sekarang terakhir insyaallah, seperti masih banyak sekali poin-poin yang harus kita jelaskan kaitannya dengan keagungan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya nukilkan tafsiran yang lebih mendalam lagi, yang lebih tegas lagi akan kemuliaan dari nama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim pada intinya itu maknanya sama, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencoba untuk menjelaskan surat Al-Fatihah ayat 2 ini, Ar-Rahman Ar-Rahim ini dengan ayat yang lain, sehingga lengkaplah, sempurnalah makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu dalam surat Ghafir, yaitu dalam surat Ghafir ayat 7. Surat Ghafir ayat 7 sampai 9 ya. 3 ayat saja pada kesempatan kali ini yang insyaallah akan kita bahas. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Juz yang ke-24 ya. Surat Ghafir juz 24 7 sampai 9. Sudah? Lebih kecuali hafal enggak apa-apa. Kecuali hafal. Al-Qur'annya di HP kan ada itu biasanya. Lebih asyik ketika kita menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan langsung memegang mushafnya Al-Qur'annya langsung, sehingga lebih jelas. Sudah ketemu semua? Alhamdulillah. Surat Ghafir ayat 7. Mushafnya di belakang dia, Al-Qur'annya. Nah, sekelumit tentang surat Ghafir. Surat Ghafir ini singkatnya menjelaskan tentang besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ampunan dan rahmat Allah yang luas, yang besar, tetapi adab Allah, siksaan Allah juga amat keras, amat besar. Jadi balance, seimbang. Jadi jangan hanya kita menganggap Allah maha pemurah, maha penyayang, maha besar ampunannya, kemudian kita menyepelekan dan memandang lemah atau memandang hina, memandang rendah dari kedudukan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tadi. Dengan mudahnya kita bermaksiat, tidak masalah. Allah Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Insyaallah saya diampuni, tidak masalah. Sekarang saya senang-senang dengan maksiat, saya yakin nanti saya tinggal istighfar, diampuni ya. Gitu doang. Jadi jangan disalah artikan bahwasanya walaupun rahmat Allah besar, kasih sayang Allah besar, tapi diingat pula kita harus memperhatikan pula di sisi lain adab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Jadi surat Ghafir itu menjelaskan antara dua sisi, ya, dua neraca istilahnya. Ya, dua neraca kasih sayang Allah dan adab Allah. Sisi kanan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Di sisi lain atau neraca yang satunya adab Allah. Makanya di dalam ayat yang pertama tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, ghafirid dzam azizil alim, ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah Subhanahu wa taala itu pengampun dari semua dosa. Pengampun dari semua dosa dan menerima taubat seseorang, akan tetapi diingat syadidil iqab, adab Allah sangat keras. Nah, jadi jangan terpesona ya, terlupakan ketika kita hanya memahami Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, ternyata kita melupakan Allah memiliki sisi lain, yaitu maha besar keras adabnya. Jadi tetap kita tidak diperbolehkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang, harus balance.
Akan tetapi kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Dalam riwayat Imam Bukhari, hadis qudsi, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu meliputi angkara murkaku. Walaupun terlihatnya seimbang, tetapi lebih besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului adabku. Tetap rahmat Allah lebih besar, tapi jangan kita menyepelekan, gitu ya. Jadi kira-kira itulah kandungan secara umum surat Ghafir yang menjelaskan tentang besarnya rahmat Allah dan besarnya pula, kerasnya pula adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketujuh. Inilah poin yang ingin saya sampaikan agar kita sadar, betul-betul sadar bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu." Alladzina yahmiluna al-'arsya. Merekalah yang memikul arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmiluna al-'arsya. Siapa mereka ini? Para malaikat muqarrabun. Kata Imam Ibnu Katsir, malaikat di sini adalah malaikat muqarrabun. Seluruh malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka disebut dengan malaikat muqarrab? Muqarrab ini apa? Secara bahasa artinya dekat. Secara bahasa muqarrab artinya dekat. Apa maksud dekat di sini? Ya, mereka lah tahu, sangat-sangat tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah malaikat yang paling dekat zatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar mereka nggak mungkin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tahu betul akan keagungan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merekalah yang memikul singgasana Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit saja saya jelaskan ya tentang arsy ini ya. Sekelumit saja saya jelaskan tentang arsy ini. Arsy ya, dalam riwayat At-Tabrani ya, dalam riwayat At-Tabrani, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan suatu ketika Abdullah bin Abbas duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW, nyantai-nyantai, nongkrong-nongkrong ya. Gak tahu nongkrongnya di mana. Yang pada intinya bukan di itu ya apa, warkop, kafe kan. Pokoknya nongkrong di pinggir biasa gitu. Qadarullah pada saat itu ada awan gelap lewat, jalan, ya kan jalan awan itu kan gelap lewat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian itu apa? Si awan yang lewat tadi. Maka kata para sahabat, itu awan al-muznu, al-muznu itu awan yang mengandung air, al-muznu. Kemudian pertanyaan kedua kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, tahukah kalian jarak antara bumi dan langit? Jarak antara bumi dan langit. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang jarak berapakah kilometer, mil, kaki jarak antara langit dan bumi dan langit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan khamsu masiratuhu khamsu mi'atin, 500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi, langit bumi ya, langit bumi. Jadi bumi itu ada batasannya. Nah, batasannya disebut oleh Rasulullah SAW dan Imam Ahmad, yaitu langit bumi. Diistilahkan Nabi sendiri yang bilang langit bumi, sama dunya, langit bumi. Nah, jarak antara langit bumi dan langit bumi ini masih area bumi. Antara langit bumi dan pintu pertama langit, kan langit itu ada sab'ah samawat, 7 pintu langit. Allah sendiri katakan dalam surat apa? Al-Mulk, sab'a samawatin tibaqo, tingkatan tibaqo, 7 pintu.
Jarak antara langit bumi dan langit pintu pertama, kata Rasulullah SAW, 500 tahun perjalanan. Kemudian kata Rasulullah SAW, setiap pintu dari 7 pintu langit tadi sejauh seperti langit bumi dengan langit pertama. Berarti 500 semua. 500. Setelahnya ada samudra, kata Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Samudra, tidak perlu dibayangkan seperti apa samudranya, intinya gitu. Nah, dari dasar samudra tersebut sampai ke permukaan samudra juga 500. Kemudian di situ juga setelah samudra tadi ada kambing-kambing, tidak perlu dibayangin, ini goib. Nah, Nabi sendiri yang bilang kambing. Ada 8 ekor kambing yang setiap lututnya itu sejauh 500 tahun perjalanan juga. Baru setelah itu arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua para malaikat yang jumlahnya tadi kalau saya hitung itu 5.000 tahun perjalanan total. Jadi silakan kalau masih ragu tentang Allah, tentang arsy Allah, tentang kerajaan Allah, silakan ke sana. Main ke sana, naik apa terserah. Tapi belum sampai ke pintu langit pertama sudah mati duluan. Kenapa? Rasulullah SAW menggunakan jarak, umur, waktu, durasi waktu, bukan kilometer, mil, kecepatan apa, cahaya enggak. Ya, enggak sampai. Surat Ar-Rahman ayat 33 kalau salah. Ayat 20-an itu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai jin dan manusia, silakan kalau kalian mau nembus bumi dan nembus langit, silakan. Fanfudhu, tembuslah kata Allah. La tanfudhu, tidak mungkin kalian tembus illa bisultan, kecuali dengan kuasa Allah. Itulah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kuasa Allah. Sampailah Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada batasan cahaya, nggak bisa dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Total 500 tahun perjalanan. Jadi belum sampai ke pintu pertama sudah mati duluan. Iya kan? Jadi jauhnya luar biasa. Totalnya 5.000. Kalau kepingin ke sana silakan. Dan seluruh jumlah jarak ruang dari tempat-tempat langit yang sudah kita disebutkan oleh Nabi SAW tadi, total 5.000 tahun perjalanan tadi, seluruhnya dipenuhi oleh malaikat. Dan itulah yang mereka kerjakan memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayang atau tidak? Tidak ada satupun manusia di zaman ini, semodern apapun nanti zamannya. Sekarang kan sudah lumayan modern. Mereka nggak akan mampu menembus langit. Nyari ujung akhir langit itu, aduh apa itu nggak ketemu mereka itu. Siapa? NASA ya. NASA tahun 70 ya melepaskan 2 pesawat Voyager namanya, Voyager 1, Voyager 2. Tujuannya untuk menjauhi bumi. Mulai dari tahun 70 sampai sekarang katanya sampai 2028 baru habis bahan bakarnya atau sudah rusak, sudah usang. Mereka sempat bisa berkomunikasi dengan pesawat yang sudah lepas landas jauh, wahana antariksa kata mereka, semenjak tahun 70 sampai 2023 ini telah menempuh jarak berapa gitu, tapi nggak ketemu ujungnya di mana. Kebayang atau tidak? Masya Allah, jauhnya luar biasa. Nah, itu betul apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan mungkin, jauhnya luar biasa. Nah, seluruhnya itu malaikat yang menopang memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis tadi diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, hadis sahih. Hadis tentang total jarak langit itu, jarak bumi dengan arsy Allah 5.000 tahun perjalanan. Insyaallah, ngeri. Maksudnya berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat agung. Itu makhluk
langit, bumi, jarak-jaraknya, kedalaman bumi saat ini, itu makhluk Allah. Allah yang menciptakan mereka semua, betul? Baik. Kebayang nggak yang menciptakannya? Hah? Sungguh nggak kebayang. Makhluknya aja nggak kebayang. Kedalaman bumi nggak ada yang mampu untuk menembus ke bumi, inti bumi. Ke langit juga sama, nggak kebayang ciptaan Allah. Mau bayangin Allah seperti apa? Wajar, masjid-masjid ada gambar Allah. Agama selain Islam jelas semua kan? Tuhan ini, dewa ini, dewi ini. Karena memang fitrah manusia ketika ingin mengagungkan sesuatu harus ada gambarannya, bentuknya. Semua agama selain Islam insya Allah ada semua gambaran-gambaran zat yang mereka agungkan, yang disebut dengan Tuhan mereka. Cuman Islam saja enggak kelihatan. Mana? Tidak ada gambar Allah. Maksudnya apa? Ini tanda kebenaran agama Islam kan? Kenapa? Betul-betul Tuhan yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang betul-betul sangat agung, sangat besar, mengalahkan seluruhnya, dan akal kita enggak sampai untuk membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 143 ingin banget ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabb, kepengin banget aku ngelihat engkau ya Rabb, kata Nabi Musa alaihissalam. Wajar ya, kita pun juga kepingin. Qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, aku kepingin banget lihat engkau ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam. Qala lan tarani. Enggak, kamu enggak mungkin bisa lihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa ini satu-satunya nabi yang mukalamah langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lan tarani, kamu enggak mungkin wahai Musa ngelihat aku. Walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Wahai Nabi Musa, kalau kamu betul-betul kepingin lihat aku ya sudah, enggak apa-apa. Tolong lihat itu gunung. Kalau gunung tersebut masih pada porosnya, pada tempatnya, pasti engkau akan bisa melihat aku. Jadi dalam tanda kutip Allah tahu Nabi Musa ini sudah dikasih tahu enggak mungkin bisa melihat, tapi tetap ngeyel. Ya wajar, bukan suatu kesalahan. Itu fitrah kita pun juga kepingin, kata Allah, kalian nggak bisa ngelihat aku misalkan, ya kita juga sebenarnya kepingin, walaupun nggak bisa, tetap kepingin. Nah Allah tahu hatinya Nabi Musa kepingin, tapi sudah Allah sampaikan nggak mungkin. Ya sudah, kalau kamu tahu betul-betul kepingin melihat aku, silakanlah lihat gunung itu. Surat Al-A'raf 143, catat ya. Ini saya bohong juga malah nanti. Kalau gunung itu masih pada porosnya, pasti engkau bisa melihat aku. Maksudnya jadikan sandaran, jadikan apa? Pelabuhan, ya, apa? Berlabuh di situ. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali fa in istaqarra falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai hendak mendekat, belum sampai. Ilustrasinya gini lah, ini gunung, Allah mau mendekat. Belum sampai di sini. Tajalla itu mau mulai mendekat ke gunung yang Allah perintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung tersebut agar Allah menampakkan di tempat gunung tadi. Sebelum sampai baru mau bergerak Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu dakka, si gunung hancur lebur. Kenapa hancur lebur? Kalau misalkan saya duduk di kursi yang kecil, hancur kan ya? Ya maksudnya besaran saya gitu daripada kursi yang kecil tadi, kursi anak TK tadi, patah pasti kan ya. Kira-kira gitulah permisalannya. Allah lebih agung dalam permisalan ini. Jadi Allah mendekat, belum sampai gunung tadi hancur lebur. Gunung tadi hancur, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa alaihissalam terpelanting, bahasanya bukan jatuh. Kalau jatuh tuh jatuh tak biasa aja, ini terpelanting. Terpelanting itu berarti kan ada dorongan yang akhirnya terguling-guling. Nah, dahroja, terguling-guling. Saking kencengnya dorongan kehadiran Allah Subhanahu wa taala tadi.
dan pingsan, terguling-guling pingsan. Ja'alahu daka wa kharra Musa sa'iqa pingsan. Kemudian ketika afaq, falamma afaqa, ketika Nabi Musa siuman, qala inni tubtu wa inni minal mu'minin. Wa inni awwalu minal mu'minin. Aku bertobat kepada engkau, maksudnya aku betul-betul yakin gitu ya, dan aku termasuk mukmin yang pertama menyatakan engkau adalah Maha Agung. Ya. Nah, jadi makanya kenikmatan yang terindah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang terindah salah satunya di dunia ini apa? Melihat rumah harga 1.000 triliun. Wah, gimana tuh? Betul-betul seneng banget ya, bahagia. Ngelihat itu makhluk. Mobil sekian miliar. Seneng kan ya, bahagia ya. Itu sudah senangnya luar biasa kita kan ya. Makanan yang terenak, satu porsi harganya 1 miliar. Ada. Gimana rasanya? Buat seneng kan ya. Itu makhluk. Yang menciptakan itu semua Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Anda bayangkan ketika seseorang masuk dalam surga kemudian melihat Tuhan yang menciptakannya. Jadi nikmat yang paling indah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Karena ada sebagian yang tertutup. Ada yang enggak bisa, khususnya orang kafir, mereka tidak akan mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, dan sekitarannya. Jadi ada yang di arsy, malaikat ada yang di arsy, wa man haulahu. Wa man haulahu itu tadi seluruh jumlah malaikat. Apa yang mereka lakukan ketika memikul arsy Allah Subhanahu wa taala? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Bertasbih, subhanaka, subhanakallah, subhanallah. Apa maksud dari tasbih? Nah, ada yang tahu? Apa maksud dari tasbih? Apa yang dimaksudkan dari tasbih? Subhanallah, subhanallah. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih yang dimaksudkan di dalam ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan, keserupaan-keserupaan dengan makhluk. Jadi ketika ada orang yang nuduh Allah macam-macam, Allah punya anak, silakan, dalam surat Al-An'am ayat 100, Allah Subhanahu wa taala dituduh punya anak. Anna lahu waladun walam takul lahu sahibah, dan dituduh Allah Subhanahu wa taala punya istri. Apa setelahnya Allah katakan? Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan. Membersihkan dari tuduhan buruk. Itu maksud dari subhanallah. Jadi mereka ini betul-betul tahu Allah itu enggak kerdil gitu ya. Allah itu tidak memiliki kecacatan, kekurangan, enggak. Sehingga mereka bertasbih. Itu maksud dari tasbih itu. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man qala subhanallahi wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah fi yaumin, dia mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam satu hari, 12 jam, 100 kali, huttat anhu khatayah, semua dosa-dosanya dihapuskan, diampuni, walau kana mithlu zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, bunyat lahu qisran, ya, dibangunkan pada hari kiamat atau di surganya sebuah istana yang megah. Ini keutamaan dari subhanallah. Jadi kita jangan sampai suudzon, buruk sangka Allah tuh seperti ini. Tidak boleh kita
berasumsi atau membayangkan Allah Subhanahu wa taala padahal kita nggak tahu seperti apa zat Allah. Kita bayang-bayangin, tidak boleh. Maka karena malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah dan makhluk yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka wajar mereka bertasbih kepada Allah karena mereka betul-betul tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Plus apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka juga sambil bertahmid. Subhanallah, subhanallah dan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi dua yang mereka lakukan. Pertama apa? Tasbih dan tahmid. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, tahmid di sini maksudnya apa? Tahmid di sini maksudnya adalah pujian akan kesempurnaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat subhanallah dan alhamdulillah kan sudah kita sebutkan. Khususnya subhanallah itu menafikan, meniadakan kecacatan, kekurangan dari kesempurnaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nggak ada yang kurang. Beda kalau manusia, semua sisi ada yang kurang. Kalau Allah enggak. Ditambah lagi mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah mendeklarasikan kalau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha agung. Kalimat pujian alhamdulillah itu. Ya. Setelah itu wa yu'minuna bih, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok beriman? Ya karena jelas melihat zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak seperti malaikat yang mereka langsung melihat Allah Azza wa Jalla, tapi kita tidak. Wajar mereka beriman. Kenapa? Lihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira wajar atau tidak orang yang manusia yang tidak pernah melihat Allah kemudian dia beriman? Ya sesuatu yang apa? Yang nggak wajar. Sesuatu yang nggak ada diimani. Kenapa kok kita berani beriman? Karena yang mengabarkan manusia yang jelas-jelas kejujurannya. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapakah yang mulia? Mereka malaikat yang langsung lihat Allah ataukah mereka yang enggak melihat Allah tapi beriman? Yang enggak melihat Allah beriman. Hebatan yang enggak melihat Allah beriman. Coba. Mereka itu mulia karena mereka dekat sama Allah, melihat langsung Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Kita pun kalau diganti posisi sama lah, kita ini kebanyakan justru gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gak terlihat. Lah ada segelintir manusia yang sedikit sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diimani oleh malaikat tadi? Masya Allah. Itulah yang dimaksudkan kemuliaan orang beriman, yang akhirnya menyebabkan para malaikat memasukkan, ini tolong diingat apa yang saya sampaikan barusan tadi. Mereka beriman karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bukan malaikat, manusia biasa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak melihat langsung. Sehingga mereka takjub. Siapa mereka ini? Malaikat takjub kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak melihatnya. Coba bayangkan. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, di dalam doanya memasukkan nama-nama orang beriman. Coba. Mereka beriman, orang-orang manusia dari kalangan jin dan manusia beriman, tapi masalahnya nggak ngelihat. Hebat banget ya bahasa saya ya. Mereka bisa beriman kepada Allah padahal mereka belum lihat apa yang kami lihat. Wow. Gitu. Di bahasa saya ini kira-kira kayak gitu. Sehingga wajar Allah katakan setelahnya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka setelah memuja Allah bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam pujian mereka, dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, mereka masukkan nama-nama orang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman. Itu alasannya kenapa? Kita beriman, kita nggak ngelihat Allah. Mereka beriman, wajar ngelihat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kata para malaikat, ini masih omongannya para malaikat atau doanya para malaikat atau kegiatan kerjaannya malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma. Wahai Tuhan kami, siapa yang bilang ini? Malaikat. Wahai Tuhan kami, wasi'ta, sangat luas. Kulla syai'in, melampaui segala sesuatu. Apa yang melampaui segala sesuatu? Menyelimuti segala sesuatu. Rahmatan, rahmatmu. Wa ilman, dan pengetahuanmu. Wajar mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka makhluk yang paling tahu akan kebesaran dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka katakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Bukan hanya itu yang mereka katakan. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunilah, 2 kali permohonan ampunan mereka kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman, oleh kita semua insyaallah. 2 kali. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang pertama, faghfir lilladzina tabu. Dan ampunilah dosa-dosa orang yang bertobat kepadamu, kembali kepadamu. Wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalanmu, jalan Rasulmu. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari adab al-jahim, adab yang menyala-nyala. Jahim maksudnya adalah berkobar-kobar, neraka yang berkobar-kobar, jahim. Yang ingin saya tekankan di sini adalah atas besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk melampirkan atau memasukkan doa-doa untuk orang-orang yang beriman yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikutkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Masa sih ya Allah, engkau itu kan luas rahmatmu, janganlah engkau tidak ampuni, ampunilah mereka. Rahmatmu melampaui segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Jagalah mereka dari segala macam bentuk adab neraka jahanam yang berkobar-kobar. Tidak sampai di situ doa para malaikat yang mengetahui kebesaran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-8, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka. Setelah mereka memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang yang beriman, dosa kita sangat banyak, tanpa kita ketahui, kata Imam Ibnu Katsir, tanpa kita ketahui mereka senantiasa memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita. Walaupun kita tidak mendengarnya, walaupun kita tidak mengetahuinya, mereka tetap berdoa kepada Allah atas dosa-dosa kita tanpa sepengetahuan kita. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka semua ke dalam surgamu. Jannati 'adnin allati, surga Aden. Surga Aden. Para ulama tafsir menjelaskan surga disifati dengan Aden. Surga disifati dengan Aden. Pendapat yang pertama, Aden itu disebut dengan Aden adalah asjar wal fawakih, kebun-kebun yang indah dipenuhi dengan buah-buahan, tanaman-tanaman indah. Itu disebut dengan Aden. Aden juga ada yang menjelaskan bahwasanya artinya adalah kekal selama-lamanya, tidak terpaut lagi dengan waktu.
Kalau di dunia terpaut dengan waktu. Kita baru beli makanan yang enak, berapa detik habis, hilang. Kita baru beli kendaraan bagus, dia akan hilang juga, akan pudar, akan hilang, akan sirna. Tapi di surga tidak. Orang yang menikmati kenikmatan surga kekal, dan kenikmatannya juga kekal, dan gak perlu cari. Jadi ini taman-taman surga, jadi penuh dengan makanan. Aden itu maksudnya apa? Penuh dengan makanan dan minuman. Allati wa'adtahum, yang engkau telah janjikan kepada mereka. Apa yang Allah janjikan kepada mereka orang-orang beriman? Surga tadi, Aden. Masya Allah. Dan sampai di situ ucapan doa para malaikat yang mungkin kita nggak dengar, dan nggak mungkin Allah bohong ayat ini. Allah ceritakan melalui ayat ini agar kita yakin kalau mereka sekarang berdoa untuk kita semua. Walaupun kita nggak peduli, dalam artian nggak tahu, nggak dengar. Tapi ketahuilah mereka berdoa untuk kita. Tapi harus syaratnya satu, beriman. Masuklah doa kita, doa para malaikat, di dalamnya orang-orang beriman. Waman salaha min abaihim, dan masukkanlah. Jadi mulai dari awal tadi, wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum. Itu kan doa para malaikat tentang orang-orang yang beriman. Bukan mereka doang yang dibawakan di dalam doa-doa mereka. Ternyata ada orang lain lagi dari orang-orang beriman yang mereka masukkan ke dalam doa-doa mereka. Apa itu? Waman sholaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Anaknya soleh, anaknya beriman, bapaknya yang aslinya mungkin banyak dosanya, masuk dalam doa ini. Doa-doa malaikat masuk kepada keturunan-keturunan orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Soleh di sini maksudnya apa? Beriman. Walaupun banyak maksiat, tapi kalau orang tuanya tidak beriman, non muslim misalkan, maka tidak masuk dalam doa ini. Kenapa? Malaikat menggunakan kata waman solaha, yang soleh-soleh saja, yang soleh-soleh saja dari bapak-bapak mereka. Berarti keturunan ke atas. Bapak di sini keturunan ke atas, bapak, kakek, buyut terus ke atas. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Masya Allah, istri-istri mereka. Kita nggak dengar doa ini, tapi kita harus yakini mereka mendoakan kita. Istri kita mungkin nggak seperti kita solehnya. Misal kita setiap 5 kali ke masjid sholat, mungkin dia di rumah didik anak-anak kita, melayani kita di rumah, membersihkan di rumah, menjaga harta kita di rumah. Kita keluar, ternyata mereka diikutkan nama-nama mereka dalam doa-doa para malaikat karena kesolehan kita. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka ya Allah, dan anak-anak mereka. Jadi 3, bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka maksudnya. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka, anak, cucu, cicit, dan terus ke bawah. Padahal belum lahir. Betul atau tidak? Didoakan. Belum lahir. Masuk di dalamnya doa para malaikat, anak-anak keturunan kita yang mungkin sampai berapa keturunan ke bawah telah masuk dari doa-doa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di sunnahnya ketika kita berdoa, iringkanlah dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Karena ini dilakukan oleh para malaikat.
memuja Allah dengan nama-nama Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Tidak sampai di situ Bapak sekalian, Ibu sekalian. Terakhir yang ke-9, waqihimus sayyiat, dan jagalah mereka semuanya termasuk istri mereka, bapak-bapak mereka, keturunan-keturunan mereka, dari orang-orang yang beriman. Jagalah mereka dari as-sayyiat, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Maksudnya azab di dunia ataupun di akhirat. Jagalah mereka dari semua akibat-akibat kejahatan yang mereka lakukan, ya Allah. Di sisi lain mereka minta ampun, masukkan ke sorga. Di sisi lain agar Allah menjaga dari tingkah laku kejahatan ataupun kemaksiatan yang mereka lakukan, dari akibat-akibat yang ditimbulkan semua yang mereka lakukan dari kesalahan atau dosa. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimta, dan barang siapa yang engkau telah jaga dari keburukan, kemaksiatan, kejahatan-kejahatan di hari itu pada hari kiamat, maka sesungguhnya engkau telah memuliakan mereka, engkau telah merahmati mereka. Faqad rahimta. Diulangi lagi penyebutan nama Allah Rahmat. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Allah taala alam saja bisa sampaikan. Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Baiklah jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah SWT, kita lanjutkan sedikit kajian kita pada kesempatan kali ini. Sudah kita sebutkan surat Ghafir ayat 7 sampai 9 secara tegas menjelaskan tentang bahwasanya mereka memang tidak melakukan apa-apa kecuali surat itu, ayat itu. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa kecuali apa yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Khususnya mereka yang ketika Allah tugaskan untuk menghuni langit, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik bisa jadi, setiap jam, setiap waktu, selalu kalimat ini diucapkan oleh mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Anda bisa membayangkan ketika kita sedang bermaksiat, mereka minta ampun kepada Allah atas dosa kita. Anda bisa membayangkan ketika kita tidur lelap, tidak mengingat Allah, sementara mereka terus memasukkan nama-nama kita di dalam doa-doa mereka. Mereka meminta ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita, padahal kita pada saat itu sedang terlelap, tidur, tertipu dengan kenikmatan dunia, tetapi mereka terus berdoa kepada Allah atas kita, untuk kita semua. Satu caranya atau satu syaratnya agar kita termasuk dari doa-doa yang mereka ucapkan di dalam ayat tersebut, yaitu beriman. Jangan dikatakan beriman itu simple ya, beriman, yakin, tidak, bukan hanya itu saja. Belajar. Ketika seorang semakin banyak ayat yang dibaca, ketika seorang semakin banyak ayat yang dihafal, ketika seseorang semakin banyak hadis-hadis yang dibaca, yang dihafal, yang didalami makna-maknanya, semakin tinggilah kualitas keimanan dia, dan semakin kemungkinan besar mendapatkan apa? Kemuliaan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat kepada Allah SWT atas orang-orang yang beriman. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ciptakan malaikat untuk berdoa kepadanya atas kita. Ini kan nikmat berarti. Terakhir ya, faedah dari ayat ini ya, cuma 2 saja mungkin. Yaitu gue lupa tadi ya. Tadi teringat kok jadi lupa. Oh ya, terakhir faedahnya adalah para malaikat ini tadi sudah disebutkan, kata Imam Ibnu Katsir, malaikat yang terdekat zatnya dengan keagungan dan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam doa-doa mereka dimasukkanlah orang-orang yang beriman. Apakah doa-doa mereka ada kemungkinan ditolak? Enggak. Kenapa enggak mungkin ditolak atau diterima? Karena mereka enggak pernah maksiat.
Mereka nggak pernah maksiat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun, surat At-Tahrim. Mereka kerjaannya itu ya terus taat kepada Allah, nggak pernah maksiat sedikit pun. Mereka terus nurut apa yang Allah perintahkan kepada mereka, sehingga kemungkinan besar doa itu sampai, dalam artian Allah kabulkan. Nggak mungkin nggak Allah kabulkan. Coba enak enggak? Kita nggak minta kepada para malaikat doain kami ya, enggak. Otomatis asalkan kita masuk kategori orang yang beriman, masuk langsung doa-doa para malaikat di dalam nama-nama kita. Jadi sebuah keagungan yang luar biasa atau kemuliaan yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang mukmin laki-laki atau perempuan. Syaratnya satu, betul-betul dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk menjadi mukmin yang sejati, mukminah yang sejati, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali belajar. Kecuali belajar, itu aja sudah, titik. Ya. Yang Masya Allah kita lihat di zaman ini mungkin gak tahu kebanyakannya atau sedikitnya, mungkin orang lebih tergiur ketika mempelajari ilmu dunia. Berapapun dia keluarkan, apapun yang dia korbankan, yang penting dia bisa mempelajari ilmu dunia tersebut dengan tujuan dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia saja. Tetapi ketika ditawarkan kepadanya ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis-hadis Nabi SAW, kayaknya gak terlalu peduli, biasa-biasa saja, bahkan mencemooh, mencibir, sesuatu yang gak penting untuk dipelajari, sesuatu yang sudah kalah zaman, tak perlu dipelajari, sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesuksesan duniawi. Karena jelas kami belajar ilmu duniawi, jelas duitnya langsung masuk. Tapi ketika belajar agama, mana ada masuk duit langsung. Sehingga terlihatlah siapakah yang betul-betul beriman dan siapakah yang tidak beriman. Dari sisi itulah. Jadi ketika seorang yakin betul-betul dikatakan orang yang beriman dengan keimanan yang sejati, pasti dia semangat belajar. Ketika dia tidak semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang tidak memprioritaskan kehidupan setelah kematian, yang dia kira hidup itu cuma di sini saja, dan itu aja yang harus dia dapatkan, yang harus dia raih. Ternyata ada kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan saat ini. Mereka akan menyesal, akan tercengang ketika kematian telah tiba. Berbeda orang yang beriman, dia akan senang. Ketika kematian telah datang, tiba-tiba di hadapannya, dia akan mendapatkan kemuliaan yang banyak, ya. Dia akan rasakan setiap ayat yang dia pelajari, yang dia dengar, yang dia pahami, setiap hadis-hadis Nabi SAW yang dia dengar, yang dia pelajari, yang dia pahami. Ketika malaikat datang menjemput ruhnya, dia mendapatkan begitu luar biasa banyak kebaikan, dan itu pada saat itu aja yang akan kita rasakan. Kita akan merasakan kenikmatan itu ketika kematian. Lihat saja. Camkan apa yang saya katakan, kita akan merasakan kemuliaannya setelah kematian kita. Camkan apa yang saya katakan. Maka bersabarlah untuk menunggu masa itu dengan memperbanyak bekal agar kita bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki setelah kematian kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.